Perkenalkan, nama saya Ferus Sosan Bakhtiar dengan 3 NIM belakang 084. Perkenalkan, nama saya Nuna Fitriana dengan NIM 400113206500090. Hai, perkenalkan nama saya Salma Alia Malika dengan NIM 400113206500092. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faikar Al-Hafiqin Hidayat dengan NIM 400111320650097. Perkenalkan, nama saya Cindy Afidatul Askia dengan NIM 101. Perkenalkan, nama saya Syahudi Wicaksono dengan 3 NIM belakang 102. Saya Sinda Martabak Risa dengan NIM 400113206500116. Baik, untuk materi yang pertama yaitu analisis resiko. Barang elektronik kini telah menjadi kebutuhan yang dapat dikategorikan primer bagi manusia. Barang elektronik sangat mudah didapatkan mengingat permintaan pasar yang tinggi dari konsumen sehingga membuat produsen barang elektronik berlomba-lomba untuk berinovasi yang membuat harga yang terjangkau. Salah satunya yaitu handphone. Di sini saya akan memaparkan beberapa analisis level resiko. Yang pertama yaitu barang elektronik banyak terdapat goresan. Ya, pada umumnya barang elektronik memang seringkali terdapat goresan, baik di ujung barang, di logo, maupun di tengah-tengah barang tersebut. Yang kedua yaitu naik turunnya harga barang elektronik. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah berubah menjadi masyarakat yang sadar akan pentingnya alat berkomunikasi. Beragamnya fungsi handphone saat ini membuat para vendor terus-menerus memutar otak untuk menyediakan media komunikasi yang menjawab permintaan pasar. Teknologi terus berkembang, banyak produk baru bermunculan yang juga disertai dengan fitur-fitur baru, dan membuat masyarakat menjadi hobi untuk bergonta-ganti HP. Hal itulah yang menjadi alasan barang elektronik khususnya handphone mudah berubah-ubah harganya. Yang ketiga yaitu pemasangan barang elektronik yang kurang rapi. Hal tersebut juga menjadi salah satu resiko pengguna barang elektronik, terlebih jika membelinya secara online sehingga tidak dapat melihat secara langsung barang tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis risiko bisnis elektronik. Identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan focus group discussion atau FGD, di mana proses yang dilakukan ini adalah identifikasi aset, identifikasi ancaman, identifikasi kontrol yang telah ada, identifikasi kerawanan, serta dampak yang mungkin muncul pada bisnis elektronik. Identifikasi aset ini dapat dilakukan dengan pengelompokan aset menjadi primary asset dan secondary asset, di mana aset yang termasuk primary asset adalah proses bisnis dan informasi pada bisnis elektronik. Sementara aset yang termasuk dalam secondary asset adalah perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, SDM, site, dan struktur organisasi pada bisnis elektronik. Pelemahan kurs rupiah pada Amerika Serikat akhir-akhir ini juga memberikan dampak pada kenaikan harga jual elektronik yang ada di Indonesia, sehingga harga menjadi naik dan penyerapan pasar tidak bisa semaksimal yang diharapkan oleh perusahaan. Penumpukan stok barang akibat arus barang keluar yang menurun, dan perusahaan harus melakukan return barang kepada supplier dan mengganti dengan produk yang baru. Contohnya adalah barang elektronik VGA yang mengalami penurunan harga signifikan karena uang koin kripto yang mengalami penurunan, sehingga harga VGA yang sering digunakan konsumen untuk menambah uang koin tersebut mengalami penurunan dengan harga yang tinggi, sehingga penjualan VGA mengalami kerugian karena harga jual yang sangat turun. Contohnya adalah perusahaan ponsel Nokia yang dulu sempat tren di segala karangan, namun setelah kedatangan sistem operasi terbaru yaitu Android, maka Nokia justru menggunakan sistem operasi lain yaitu Windows dan mengalami kerugian besar karena konsumen lebih memilih untuk menggunakan Android. Selanjutnya, probabilitas. Probabilitas atau probability adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Probabilitas rare memiliki dampak sangat jarang terjadi atau 1 kali dalam lebih dari 5 tahun, sehingga tingkat probabilitasnya yaitu 1. Probabilitas unlikely memiliki dampak jarang terjadi atau 1 kali dalam
lebih dari 2 sampai kurang dari 5 tahun, sehingga tingkat probabilitasnya yaitu 2. Probabilitas possible memiliki dampak mungkin terjadi atau 1 kali dalam kurang dari 2 tahun, sehingga tingkat probabilitasnya yaitu 3. Probabilitas probable memiliki dampak sering terjadi atau beberapa kali dalam 1 tahun, sehingga tingkat probabilitasnya yaitu 4. Probabilitas frekuen memiliki dampak sangat sering terjadi atau tiap minggu atau bulan, sehingga tingkat probabilitasnya yaitu 5. Selanjutnya ada probabilitas bidang elektronik. Yang pertama, barang elektronik banyak terdapat goresan. Probabilitasnya yaitu possible, sehingga tingkat probabilitasnya yaitu 3. Dan yang kedua yaitu naik turunnya harga barang elektronik. Probabilitasnya adalah probable dan tingkat probabilitasnya yaitu 4. Dan yang ketiga, pemasangan bagian elektronik yang kurang rapi dari pabrik. Probabilitasnya yaitu possible dan tingkat probabilitasnya yaitu 3. Dan yang keempat, barang elektronik mayoritas mudah rusak. Probabilitasnya yaitu possible dan tingkat probabilitasnya yaitu 3. Dan yang kelima, barang elektronik tidak bisa disimpan terlalu lama. Probabilitasnya yaitu unlikely dan tingkat probabilitasnya yaitu 2. Dan yang keenam, kabel listrik barang elektronik ada yang mengelupas dan tidak diketahui oleh quality control. Probabilitasnya unlikely dan tingkat probabilitasnya 2. Dan yang terakhir, produk yang dijual mengikuti tren. Probabilitasnya probable dan tingkat probabilitasnya yaitu 4. Baik, selanjutnya ini ada severity. Severity itu sendiri adalah potensi dari konsekuensi terburuk jika resiko itu terjadi, yang ditunjukkan dengan tingkat cedera, kerusakan, waktu terbuang, dan atau kerugian dari finansial. Skala dari tingkat keparahan dampak resiko tergantung pada jenis resiko dari sistem yang diamati. Secara umum, beberapa istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan tingkat dari keparahan resiko adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada negligible atau non-relevan. Ini sama sekali tidak berdampak secara signifikan. Yang kedua ini ada minor. Minor ini berdampak sangat rendah dan hanya sedikit kasus atau pada kondisi tertentu saja. Yang ketiga ini ada light. Light ini berdampak rendah. Yang keempat ada low, berdampak agak rendah. Yang kelima ini ada moderate, berdampak menengah. Yang keenam ada serius, berdampak agak tinggi. Yang ketujuh ada major. Major ini berdampak cukup tinggi. Yang kedelapan ada critical berdampak tinggi. Dan yang kesembilan ini ada catastrophic atau berdampak sangat rendah. Nah, dalam sektor bisnis elektronik ini, identifikasi severity sangat perlu dilakukan, mengingat apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akan mempengaruhi kondisi perusahaan, terutama pada kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Kemudian ada identifikasi severity pada sektor bisnis elektronik. Nah, identifikasi severity yang pertama ini, barang elektronik banyak yang hasilnya gagal produksi, seperti terdapat banyak goresan. Ini masuk ke dalam kategori minimal. Nah, dampaknya itu sendiri tidak menyebabkan cedera bagi penjual dan pengguna dari barang elektronik itu sendiri. Yang kedua ini ada naik turunnya harga barang elektronik. Nah, naik turunnya harga barang elektronik ini masuk ke dalam kategori minimal. Dan dampaknya ini stok barang menumpuk akibat kenaikan harga elektronik. Namun dari segi pasar ini belum kuat. Yang ketiga ada pemasangan bagian elektronik yang kurang rapih dari pabrik. Ini masuk ke dalam kategori minor. Dan dampaknya dapat menyebabkan cedera ringan seperti luka kecil, namun masih dapat diatasi dengan P3K. Yang keempat ada barang elektronik mayoritas mudah rusak. Ini masuk ke dalam kategori moderat. Nah, dampaknya hal ini mampu menimbulkan kerugian bagi perusahaan akibat memerlukan biaya maintenance untuk stok opnam.
Yang kelima, ada barang elektronik tidak bisa disimpan terlalu lama. Ini masuk ke dalam kategori mayor. Nah, dampaknya penyimpanan barang elektronik yang terlalu lama mengakibatkan barang tersebut kehilangan fungsinya dan tidak dapat dijual ke konsumen, serta menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada kabel listrik barang elektronik, ada yang mengelupas dan tidak diketahui oleh tim QC. Ini masuk ke dalam kategori ekstrim karena dampaknya dapat membahayakan pengguna, dapat menyebabkan kematian dan cedera luas atau cedera berat. Selanjutnya, pengendalian resiko. Pengendalian resiko adalah usaha perusahaan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengurangi kemungkinan munculnya resiko dan mengurangi keseriusan atau severity dari konsekuensi resiko yang dihadapinya. Dalam proses operasinya, pengendalian resiko meliputi 1. Identifikasi alternatif-alternatif pengendalian resiko. Identifikasi alternatif-alternatif pengendalian resiko sebaiknya dinilai atas besarnya pengurangan resiko dan tambahan keuntungan atau kesempatan yang ada. Selain itu, keseimbangan biaya pelaksanaan terhadap keuntungan, waktu, dan keberlangsungan operasi juga menjadi pertimbangan utama dalam alternatif pengendalian resiko. 2. Rencana persiapan pengendalian. Rencana persiapan pengendalian berkaitan dengan pertanggungjawaban, jadwal waktu, anggaran, ukuran kinerja, dan tempat. 3. Pelaksanakan atau implementasi pengendalian. Setelah langkah persiapan, pengendalian risiko dapat diimplementasikan dalam suatu perbaikan program yang tentunya harus diikuti dengan manajemen yang aktif, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kemampuan individu yang andal. Selanjutnya, pemantauan dan telah ulang. Pemantauan dan telah ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang bisa terjadi dan menjamin terlaksananya seluruh proses manajemen risiko dengan optimal. Selanjutnya, contoh pengendalian risiko dalam bisnis elektronik. Yang pertama, barang elektronik banyak terdapat goresan. Evaluasi yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan packaging produk elektronik agar tidak mudah tergores dengan benda lain. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah sebelum menjual produk tersebut, maka dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kedua, naik turunnya harga barang elektronik. Evaluasi yang dapat dilakukan yaitu naik dan turunnya harga barang elektronik diikuti oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi, perusahaan dapat mengambil tindakan dengan menaikkan harga secara bertahap. Dengan cara, pada awal tahun perusahaan sudah menaikkan harga sekitar 3%. Kemudian, saat pertengahan tahun, perusahaan dapat menaikkan harga kembali sekitar 3-5%. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah perusahaan sebaiknya tidak menyediakan stok produk secara berlebihan atau menumpuk agar tidak mengalami kerugian saat pasar sedang menurun. 3. Pemasangan bagian elektronik yang kurang rapi dari pabrik. Evaluasi yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan dilakukan lebih lanjut dan teliti agar tidak ada bagian elektronik yang dipasang tidak rapi terjual ke konsumen. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah sebelum menjual produk, sebaiknya perusahaan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dijual kepada konsumen. 4. Produk mudah rusak. Evaluasi yang dapat dilakukan yaitu meletakkan di tempat yang rata, kering, dan tidak terkena dengan sinar matahari langsung, dan juga tidak meletakkan barang elektronik di tempat yang lembab karena akan membuat cepat berjamur. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah perusahaan menyimpan produk elektronik secara teratur dan tidak sembarangan supaya produk tidak mudah mengalami kerusakan. 5. Tidak dapat disimpan terlalu lama. Evaluasi yang dapat dilakukan yaitu memperkirakan jumlah barang yang harus dipesan atau diproduksi dalam satu periode penjualan, melihat dari periode sebelumnya, controlling pada barang yang fast moving dan low moving, serta layout barang lama dan baru disesuaikan agar stok lama bisa out terlebih dahulu. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah perusahaan sebaiknya mempunyai kemampuan penjualan yang baik agar produk tidak menumpuk atau disimpan terlalu lama di gudang. 6. Kabel listrik barang elektronik ada yang mengelupas dan tidak diketahui oleh QC. Evaluasi yang dapat dilakukan yaitu petugas quality control harus melakukan pengawasan terhadap produk agar tidak ada kecacatan yang dapat membahayakan konsumen. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengambilan sampel terhadap produk sesuai dengan EQL yang telah ditetapkan perusahaan. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah perusahaan membeli kabel baru untuk memperbaiki barang yang kabelnya terkelupas. Saya akan melanjutkan tabel yang kedua dari matriks grading risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Barang elektronik banyak yang hasilnya gagal produksi. Probabilitasnya possible dengan angka 3
dampaknya tidak signifikan dengan angka 1, skor resikonya rendah, dan range resikonya yaitu dilakukan investigasi sederhana. Yang kedua, naik turunnya harga barang elektronik dengan probabilitas probable dengan angka 4. Dampaknya tidak signifikan dan dengan angka 1. Skor risikonya yaitu moderat, range risikonya investigasi komprehensif atau RCA. Selanjutnya, pemasangan bagian elektronik yang kurang rapi dari pabrik, contohnya mixer yang adukannya tidak kencang atau blender yang tutupnya longgar. Probabilitasnya possible dengan angka 3, dampaknya minor dengan angka 2, skor risikonya moderat, dan range risikonya yaitu investigasi komprehensif atau RCA. Selanjutnya, atau yang keempat, yaitu barang elektronik mayoritas mudah rusak. Probabilitasnya yaitu possible dengan angka 3, dampaknya moderat dengan angka 3, skor risikonya itu tinggi. Range risikonya investigasi komprehensif atau RCA. Selanjutnya yang kelima, barang elektronik tidak bisa disimpan terlalu lama. Probabilitasnya unlikely dengan angka 2, dampaknya mayor dengan angka 4, skor risikonya itu tinggi, dan range risikonya investigasi komprehensif atau RCA. Yang keenam, kabel listrik barang elektronik ada yang mengelupas dan tidak didekati oleh QC atau quality control. Probabilitasnya yaitu unlikely dengan angka 2, dampaknya katastrofik dengan angka 5, skor risikonya yaitu ekstrim, dan range risikonya yaitu investigasi komprehensif atau RCA. Yang terakhir, produk yang dijual mengikuti tren dengan probabilitas probable dengan angka 4, dampaknya mayor dengan angka 4, skor risikonya itu ekstrim, dan range risikonya yaitu dilakukan investigasi komprehensif atau RCA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan resiko. Penanganan resiko terdiri dari 4. Yang pertama itu ada risk avoidance, yaitu respon ini berupa pengambilan tindakan untuk menghindari resiko yang terjadi. Contohnya, jika kita khawatir bisnis kita akan terjadi moral hazard, maka perlu menyeleksi dengan ketat karyawan yang bekerja di perusahaan. Lalu yang kedua ada risk reduction, yaitu tindakan ini untuk mengurangi dampak yang terjadi dari masalah yang akan dihadapi. Misalnya, melakukan pengendalian lebih sering terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada risk transfer, tindakan yang bisa mengelola resiko dengan cara mentransfer resiko tersebut ke pihak lain. Contohnya merupakan asuransi. Lalu yang terakhir ada risk retention, yaitu pengelolaan dengan cara menghadapi resiko. Bagaimanapun, resiko di luar kendali dan cara yang memungkinkan adalah dengan menghadapi resiko tersebut. Contohnya adalah resiko bencana alam.